Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Seorang pria di Kecamatan Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara diduga melakukan penganiayaan terhadap anak dan istrinya. Rekaman video ini viral di media sosial dan menggemparkan jagat maya. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Seorang pria berinisial MGM 32 tahun warga Sangihe tega melakukan perbuatan ini kepada anak kandungnya sendiri, bahkan istrinya. Anaknya masih berusia 4 tahun. Dalam rekaman video berdurasi 40 detik terekam jelas aksi kekerasan pria tersebut terhadap anaknya dengan menendang bagian kepala hingga tergeletak di kasur. Bahkan sang istri juga mendapatkan luka di bagian bibir. Langsung saja saya akan tanyakan kasus ini dengan AKBP Denny Welly, Kapolres Kepulauan Sangihe. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam. Pak Denny, dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang membuat pria ini tega melakukan kepada anak kandungnya bahkan istrinya? Dalam pengaruh minuman keras kah Pak pelaku? Ya, jadi bisa kita sampaikan motif dari pelaku ini. Kebetulan pelaku pada saat pulang dalam keadaan mabuk, jadi dia mengetuk pintu rumah, namun perempuan Claudia Anastasia ini lama membukakan pintu, jadi mungkin tersangka dia marah, kemudian melakukan pemukulan. Selanjutnya untuk korban Mercy, anaknya menangis karena mungkin ketakutan dan dia menendang juga untuk anaknya. Ya, Pak, biasanya dalam kasus KDRT, perbuatan tersebut berulang-ulang kali terjadi. Nah, untuk yang terjadi saat ini kali pertama atau sebelumnya memang ini adalah pelaku KDRT, Pak? Ya, untuk kasus KDRT, pelaku baru sekali ini melakukan. Namun bisa kita klarifikasi lagi bahwa pelaku ini tidak bisa kita kenakan pasal KDRT karena beliau ini belum menikah dengan korban perempuan Claudia ini. Jadi selama 6 tahun itu tidak ada ikatan nikah, tapi sudah mempunyai 2 orang anak. Oh, berarti anaknya adalah anak kandungnya, tapi tidak tercatat secara resmi begitu Pak ya? Jadi pasal KDRT tidak bisa dikenakan begitu. Lantas pasal apa yang bisa dikenakan Pak? Untuk pasal yang kita kenakan itu pasal 35 ayat 1 KUHP, ancaman hukuman 2 tahun 6 bulan, kemudian pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Pak, ini video kan diposting sang istri di media sosial. Ini berarti pelaku takut untuk melaporkan ke polisi, Pak. Nah, ketika ditanya istrinya, sebenarnya bagaimana Pak cerita dari sang istri bersangkutan, Pak? Ya, jadi pada saat kembali ke rumah itu dia mengetuk pintu, namun mungkin agak lama dibukakan pintu sama istrinya. Kemudian pelaku ini lompat lewat jendela. Nah, karena melihat pelaku ini lompat dari jendela, mungkin istrinya marah-marah. Dari kemarahan istrinya itu, makanya dia melempar handphone, 1 buah handphone sebagai barang bukti. Nah, ini barang buktinya ada 2 buah handphone. 1 handphone dipakai untuk melempar ke istrinya. Kemudian pada saat anaknya menangis, dia menendang anaknya, dan handphone yang satu ini yang dipakai istrinya atau dipakai korban Claudia ini untuk merekam apa yang diperbuat oleh pelaku. Oke, tapi kasus ini akan terus lanjut kah Pak? Karena biasanya kasus ini juga ada upaya damai antara pelaku dan korban, ini bagaimana Pak? Untuk progres kasus, jadi sekarang masih dalam tahap sidik. Kita lagi melengkapi pemeriksaan saksi-saksi dan kelengkapan mindik. Dan ini akan kita lanjut. Baik. Pasti akan kita lanjut. Ya. Baik, terima kasih AKBP Denny Welly, Kapolres Kepulauan Sangihe. Kita harap kasus ini bisa diusut secara tuntas, pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya.